Hong Kong tidak ada, karena apa? Kebutuhan di sana itu terpenuhi Bu untuk laki-laki. Gitu loh. Oh, siap. Yang dibutuhkan itu wanita, dan mayoritas warga orang Hong Kong laki-lakinya itu pekerja keras. Untuk wanitanya males-malesan. Oh, betul. Makanya kebanyakan laki-laki di sana itu banyak yang jadi pekerja keras. Untuk wanitanya rata-rata unjang-unjang kaki. Betul. Makanya lebih banyak wanita yang dibutuhkan ketimbang laki-laki. Ditambah lagi warga Hong Kong itu padat ketimbang Taiwan. Makanya kalau Taiwan laki-lakinya yang kebalikannya. Gitu. Jadi ngurus visanya kalau suami saya sudah datang ke Hong Kong bisa ya? Nggak perlu datang. Itu kan nanti sistemnya saya bilang calling visa dari istri saya. Gitu loh. Yang penting urus dokumennya di Indonesia, calling visa dari istri Bapak di Hong Kong juga. Boleh saya temui Pak? Waktu bayar uangnya? Kalau maksudnya gimana? Kalau bayar uangnya saya temuin istrinya Bapak boleh nggak? Oh, Ibu udah di Hong Kong? Saya pembantu Hong Kong Pak. Saya sudah 8 tahun di Hong Kong Pak. Di mana Bu? Di mananya? Saya di Puntong Pak. Oh, jauh berarti ya. Iya, jauh. Mungkin posisinya saat ini lagi posisi ada di, mungkin ya saya nggak tahu ya karena saya belum telepon juga. Mungkin hari ini dia posisinya ada di Yantian Bu. Yantian itu mana Pak? Kalau Ibu tahu Pegunungan Putong tahu nggak? Hah? Pernah dengar nggak? Nggak dengar ya Pak. Nggak dengar ya. Ibu coba cari di Maps dah. Coba Ibu cari di Maps. Ya, distrik Yantian. Coba. Karena rumah istri saya itu posisinya ada di sana. Kalau di Kowloon itu bukan rumah Bu, jatuhnya ruko. Oh, Bapak punya ruko sendiri di Hong Kong? Oh, itu dipakai untuk gudang sebenarnya. Karena kan gini, istri saya itu punya pasar swalayan, punya yang namanya minimarket. Nah, tapi kan itu manajemen Bu yang mengurus, bukan istri saya, ya kan? Lah Pak, sebentar Pak, karena saya di Hong Kong juga nggak tahu Hong Kong ya. Tantian itu ada di situ Pak, maaf. Di mana ini? Di Tung Chung Pak, bukan di Yuen Long Pak? Enggak, kalau Yuen Long itu kan Bu arahnya ke utara Bu. Ya, oh, ke utara. Kalau Yuen Long, ya. Kalau Yantian itu arahnya ke timur. Oh, malah saya nggak paham. paham. Kalau di Kowloon kan tengah-tengah, ya kan? Oh gitu ya? Dia tuh arahnya ke timur. Ya, Ibu kan jatuhnya masih di Kowloon kan? Nggak tahu saya Pak, saya nggak pernah libur. Nah, berarti ya mohon maaf kalau kayak begitu istilahnya Ibu jangan sampai berani keluar-keluar Bu. Nanti ada Ibu nyasar gitu loh. Oh. Jangan Bu, udah jangan maksain mau ketemu dengan istri saya bla bla bla. Hati-hati Bu, takutnya nanti Ibu ya di luar tanggung jawab seseorang kan. Ibu nanti kena masalah juga kan, takutnya seperti itu Bu. Saya pikir Ibu ada di Indonesia. Bukan, saya bekerja di Hong Kong Pak. Saya sudah 8 tahun ini. Makanya suami saya mau menyusul saya di Hong Kong. Udah berapa? Kenapa? Halo. Maaf Pak. Majikan saya telepon. Maaf. Majikan saya telepon tadi. Oh iya. Nah, jadi saya 8 tahun di sini nggak pernah libur. Saya mau libur, suami saya mau ke Hong Kong, tapi kan nggak ada jalan Pak. Oh gitu. Iya. Kesian amat Bu. Iya. Itu kalau PT Bu resikonya seperti itu ya Bu ya. Jadi ya itu kan tadi saya bilang, makanya jangan terlalu yang namanya berharap di PT Bu. Kalau di PT nih, Ibu kalau nggak percaya nih ya, Ibu sekali-sekali nih, ya mohon maaf ini jangan, kalau bisa jangan dicoba gitu. Tapi maksudnya nanti pegang omongan saya nih ya, omongan saya. Ibu kalau sudah tidak diperpanjang kontrak atau Ibu istilah katanya memberhentikan diri sendiri, tidak mau memperpanjang kontrak, tapi kontrak Ibu udah selesai maksudnya gitu ya. Ibu pulang coba ke Indonesia, golok leher saya, kalau iris leher saya, kalau dokumen semuanya dikembalikan. Coba. Oh gitu ya Pak ya. Ya coba aja nggak percaya gitu nanti ya, kalau ini omongan saya nih, omongan saya ya istilahnya. Waktu kejadian Ibu istilahnya nggak mau memperpanjang kontrak diri Ibu sendiri, pegang omongan saya, nggak akan Ibu dikembalikan. Karena apa? Sistem PT itu terketat dan terkunci. Supaya apa? Ibu kalau mau melamar kerja ya ke situ lagi. Oh gitu, makanya saya nggak pernah pindah agent Mbak. Saya masih di sini aja tuh. Makanya nanti Ibu dipersulit kalau mau masuk agent lain. Karena itu sistemnya mereka semua mengunci, beda dengan independen. Kalau independen itu kebijakan masing-masing. Kayak saya, istri saya punya kebijakan. Tidak ada yang namanya penahanan. Oh, Bapak visanya independen. Bapak visanya independen. Oh, suami saya lain kali independen ya, Pak? Ya ini kan suami Ibu itu jatuhnya independen Bu sama saya. Oh. Gitu loh. Oke. Jadi suami saya bebas cari pekerjaan gitu ya, Pak ya? Bebas, intinya yang penting kan untuk pekerjaan saya dulu selama 2 tahun untuk pekerjaannya. Nanti kalau dia mau diperpanjang silakan, enggak ya udah, dia itu pegang sendiri Bu. Oh,
Intinya berarti suami saya bagus. Tapi kalau saya keluar dari majikan bagaimana Pak? Apakah saya juga Ya, boleh kalau independen? ibu keluar dari majikan, kalau ibu keluar dari majikan ibu sebelum masa kontrak habis ya ibu kena denda. Oh gitu. Jadi Kena sanksi. di Hongkong ada pekerjaan cowok independen. Oh bagus. Ada. Oke. Makanya Bu, sebenarnya tergantung dari diri kitanya di sana dapat channel atau enggak. Kan saya dulu juga begitu. Awalnya saya berangkat ke Taiwan, ya kan. Saya ilegal dulu, ya ke Hongkong, ya kan. Ketemu dengan mantan bos saya sekarang jadi mertua saya ya. Oh gitu ya. Diurus selesai semuanya Bu ya, dari ilegal menuju ke legal dan segala macam, bahkan denda dan segala macamnya juga diurus oleh beliau ya. Saya jadi tukang kebunnya dan segala macam sampai ke anaknya, sampai saya menikah sampai sekarang gitu. Berarti sebentar, Bapak di Hongkong itu sebagai independen dan bisa meliput kerja cowok-cowok di Hongkong termasuk suami saya. Enggak, Gimana? Bu. Kalau saya gini, independen saya itu khusus untuk istri saya doang, khusus untuk usaha si istri saya doang, bukannya saya harus masukin kerja ke tempat lain. Mohon maaf kalau itu nggak bisa Bu, saya nggak mau. Lah ini suami saya SMS suami saya ikut. Namanya siapa? Sama namanya siapa? Pak David. Pak David. Suami saya namanya Tony. Jadi dia nanyain siapa namanya, sebentar ya, saya SMS suami saya. Oke. Jadi posisinya gini, kalau misalkan ibu istilahnya saya ngajak suami ibu, atau ibu nanti suaminya itu berangkat kerja dengan Bu Fitri berdua, ya otomatis kerjanya di perkebunan saya, bukan di orang lain Bu, gitu loh. Oh, di perkebunan yang di Yulong itu? Iya, karena itu yang tadi saya bilang, saya independen itu untuk istri saya, bukan untuk orang lain. Karena kalau untuk orang lain, saya nggak mungkin mengenakan biaya ibu dengan harga 5,4 Bu, saya pasti tembak pasti belasan juta, gitu loh. Oh, siap Pak David. Ya logikanya dong, ya kita realistisnya gini loh. Ya sorry ya Bu ya, mohon maaf, kita realistisnya ngomong. Saya mempekerjakan orang lain di perkebunan orang lain, masa saya nggak dapat apa-apa? Betul. Logikanya gitu. Pak David, sebentar. Saya sudah nunggu Pak David berbicara hampir lebih 42 menit dan saya ingin katakan apa yang Pak David sampaikan itu adalah semuanya hoax. Karena tidak ada job perkebunan yang Pak David katakan mulai tadi itu. Tidak ada. Karena saya sendiri ada di Hongkong. Jadi saya merasa bahwa Pak David ini sedang mengelabui kita dengan cara-cara Pak David. Jadi nggak ada seperti itu Pak David. Dan yang Pak David katakan sebagai, saya yakin 100%. Saya berani taruhan dengan Pak David. Karena saat Pak David berbicara, Pak Benny ada di samping saya. Oh gitu. Betul. Karena saya Yuni. Pak David bisa searching di Yuni TKW Hongkong di YouTube. Pak David akan menemukan suaranya Pak David sendiri beserta Pak Benny. Karena apa yang disampaikan Pak David itu semuanya salah 100%. Pak David sedang melakukan TPPO. Karena Pak David memberikan peluang orang untuk keluar negeri dengan cara yang tidak benar. Jadi saya mulai tadi, Pak Benny meminta saya untuk merekam semuanya. Posisi saya live saat ini. Pak David boleh cek sekarang, saya tidak sedang bercanda. Dan di sini saya ada 3 laki-laki dari sini. Mungkin salah satu adalah korban dari Pak David. Karena mereka saat ini mencari perlindungan di tempat saya. Oh gitu. Betul. Karena saya saat ini sedang menjebak Pak David dengan gaya Pak David. Siap. Saya sudah tahu Pak David siapa karena di sini banyak sekali korban-korbannya Pak David. Halo Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri. Oke, sudah dengar? Ya, langsung dimatiin. Karena Pak Benny ada di samping saya. Oh, itu Pak Benny siapa? Pak Benny kepala PP2MI. Oh. Benar kan? Kalau dia tidak menipu, kenapa dia harus matiin teleponnya? Iya. Oke, selesai berarti urusannya. Laki-laki, seorang, kenapa saya membiarkan dia terus ngomong kayak gitu? Intinya adalah, kalian akan terjebak, tertipu dengan mulut manisnya yang panjang kali lebar. Iya. Kenapa saya membiarkan kalian? Kenapa saya terus membiarkan dia berbicara? Saya langsung nggak gerpas setelah ini. Karena saya ingin kalian tahu, ini cara, ini teknik penipu. Membuat kalian terayu-layu, terkeleper-keleper, yang namanya SKCK lah, apapun, surat kuning, surat hijau, surat biru lah, malah memperjelek katanya Pak Benny seperti ini, Pak Benny dari Bandung, tahu dari mana dia? Iya. Telepon saya sama Pak Benny. Jadi jangan macam-macam kalian. Iya, langsung dimatiin. Jadi sekali lagi itulah teknik penipuan, membuat otak kita berpikir apa yang mereka sampaikan adalah benar. Iya. Kenapa wirungku mau tak tutupi? Bukan aku nyupli upil rek. Ben suaraku tidak dikenalin. Setelah irungku tak lepas, maksudnya aku gak urung-urung irung. Dia tahu. Paham nggak maksud saya? Iya. Mbak, tolong nomornya di-share di media sosial biar orang tahu dan berhati-hati
atas nama David ini. Iya, Oke? iya, Miss. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.